Selamat siang Bu Yeti, saya mohon izin hari ini saya ingin mewawancarai Bu Yeti sebagai Kepala Sekolah TK Kartini 1 terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak di Angkatan 9. Saya diharuskan untuk mewawancarai kepala sekolah. Boleh? Monggo. Ini saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti ini J, kalau saya untuk mengidentifikasi kasus tersebut, saya akan mempelajari dulu, kemudian menyimpulkan kasus yang terjadi, sehingga kami bisa menindaklanjuti kasus tersebut dan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Begitu. Monggo Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk seperti itu, mungkin kami lakukan dengan musyawarah dulu, terus kami akan mengundang yang bersangkutan, maksudnya nih, sama itu murid kami harus bersangkutan dengan murid untuk mengambil keputusan itu, terus kalau tidak dengan guru, dan kalaupun ada permasalahan di lingkungan kami akan musyawarah dengan masyarakat. Seperti itu Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan mencari fakta-fakta yang relevan, yang betul-betul itu benar yang akan kami lakukan. Karena sebenarnya itu betul buat kita, belum tentu betul buat yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan yang apa? Yang efektif ya? Iya, yang efektif. Akan kami lakukan secara permasalahan itu dilakukan di identifikasi secara akurat, yang betul benar gitu. Terus untuk proses itu tidak menyakiti orang lain, dan betul-betul itu keputusan yang diambil dengan sebenar-benarnya. Begitu Bu. Oke, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan hal tersebut yaitu dihadapkan pada beberapa kepentingan. Terus untuk mempertimbangkan kepentingan itu karena ada yang secara pribadi, mungkin ada kepentingan yang secara bersama-sama gitu. Nah, itu tantangan itu kadang kita terjadi karena itu betul buat kita, tapi yang pihak lain pribadi itu mungkin yang pribadi itu merasa tidak seperti itu. Mungkin gitu ya. Mungkin. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau itu biasanya langsung, kalau kita ada seperti itu langsung kita kumpulkan, kita musyawarahkan, kita sharing bersama-sama, terus kita refleksi untuk kegiatan itu, dilihat dari kegiatan itu bagaimana, langsung kami laksanakan, tidak menunggu untuk bulan-bulan, tidak menunggu ditentukan waktunya, tidak. Kalau ada permasalahan langsung kita selesaikan.
Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah itu karena memang kita selalu bermusyawarah dengan rekan-rekan. Nah, rekan-rekan kadang memberikan masukan. Nah, tidak hanya keputusan dari saya, tapi keputusan bersama-sama. Jadi itu faktor yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang sudah disampaikan Bu Yekti tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda saat mengambil keputusan dilema etika? Itu memang keputusan yang sulit, Bu. Untuk dilema etika itu apa tadi, Bu? Apa yang pembelajaran apa yang dapat Anda petik? Pembelajaran kita saling dekat akhirnya. Kita saling bisa bermusyawarah, kita bisa saling mengungkapkan pendapat, kita bisa bersama-sama menyelesaikan masalah walaupun keputusan ada pada kami, tapi teman-teman bisa saling sharing bersama-sama. Gitu. Terima kasih Bu Yekti, semoga ini merupakan juga pembelajaran bagi saya, masukan bagaimana nantinya ke depannya saya juga akan menerapkan ilmu yang saya dapatkan, pengalaman di sini. Terima kasih untuk waktunya. Jika ada yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf. Ya, sama-sama. Kalau saya jawabannya kurang tepat juga mohon maaf. Terima kasih Bu Yekti. Sama-sama. Selama ini bagaimana Bu Nur dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Selama ini saya biasanya mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah kami, SD Negeri Ngampon 1 ini, dengan melalui misalnya kasus anak yang tidak memotong kuku atau tidak memotong rambutnya, tidak rapi, maka anak-anak itu akan kami ajak berdiskusi di ruangan khusus tanpa menyalahkan mereka. Kemudian kita juga ajak obrol anak itu, kenapa dia itu rambutnya panjang, kenapa kukunya panjang, kita dengarkan baik-baik penjelasan dari dia. Kemudian kita juga tidak harus menyalahkan anak itu, tetapi kita juga memberikan solusi-solusi terbaik. Ketika anak itu kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, misalnya orang tuanya itu bekerja atau orang tuanya itu pergi jauh kerja di luar kota, maka kita sebagai wakil dari orang tuanya, kita juga harus bisa mendidik dan juga merawat anak-anak yang ada di sekolah dengan baik. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu saya sebagai pemimpin perlu mendasarkan keputusan yang kita ambil itu pada 3 unsur, yaitu yang pertama adalah berpihak pada murid. Jadi keputusan yang kita ambil ini memiliki keberpihakan pada murid kita, yang mana akan menunjang pendidikan mereka di masa yang akan datang. Kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan juga bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang akan kita ambil nantinya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang saya lakukan selama ini apabila ada kasus, saya mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di guru penggerak, yaitu tentang konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Jadi dengan mempraktikkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan,
Kemudian langkah-langkah itu kita pastikan bahwa akan menghasilkan keputusan yang berpihak pada murid kita. Kemudian Bu Nur, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang selama ini saya anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini adalah bahwasanya saya ini akan melihat paradigma antara misalnya kebenaran lawan kesetiaan. Maka saya akan berupaya untuk apapun yang saya lakukan itu sesuai dengan prosedur atau dengan regulasi yang ada, sehingga itu bukan sifatnya pada diri kita, pemikiran kita, tapi sudah diatur oleh pemerintah, seperti itu, Mbak. Ya, lanjut ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang selama ini saya anggap merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah tantangannya ketika saya itu mengambil keputusan misalnya terkait dengan siswa yang notabene itu sebenarnya cerdas namun memiliki karakter pemalas. Nah, ketika saya meluluskan anak tersebut karena nilainya bagus, ada beberapa guru yang tidak sependapat dengan saya, menentang apa yang saya sampaikan. Kebijakan yang saya ambil itu ada tantangan dari beberapa guru karena menganggap bahwa karakter itu harus diperbaiki dahulu. Sedangkan menurut saya kalau anak memiliki sifat pemalas, anak itu kan belajar berproses ya. Jadi ketika kita hambat di sekolah dasar untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, maka kesempatan dia untuk berproses menjadi anak yang rajin di pendidikan selanjutnya itu akan terhambat. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kami, biasanya kami itu tidak langsung menyelesaikan di tempat. Seringnya kami itu menyelesaikan masalah-masalah itu secara bertahap, terjadwal juga. Jadi kemungkinan masalah itu terjadi kemudian langsung diselesaikan itu sangat jarang sekali. Kami memiliki jadwal-jadwal tahap-tahapan untuk menyelesaikan masalah di sekolah. Dari tahap pertama mungkin latar belakang dilema etika itu terjadi, kemudian kita mencari bagaimana prosedur-prosedur yang akan kita jalani dan tercapailah sebuah kebijakan atau keputusan yang terbaik gitu. Terima kasih Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau selama ini ya, ada pihak-pihak yang sangat membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Misalnya terkait dengan kegiatan pendanaan untuk ekstrakurikuler siswa. Biasanya saya itu akan berkolaborasi dengan komite dan juga dengan guru-guru yang senior yang memiliki pengalaman luar biasa dibandingkan saya. Kemudian kami akan mengambil keputusan bagaimana ketika kegiatan-kegiatan yang berbau pendanaan itu bisa terlaksana dengan baik, namun juga membuat semua pihak itu merasa aman, nyaman, dan menerima. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika?
Jadi pembelajaran yang bisa saya petik dari pengalaman saya sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika ini adalah bahwa kita sebagai pemimpin dalam pembelajaran ini, dalam pengambilan keputusan tidak boleh berdasarkan inisiatif sendiri atau pertimbangan sendiri, melainkan kita juga harus berkolaborasi dengan berbagai stakeholder agar apa yang kita putuskan bersama ini bisa berdampak bagi peserta didik. Terima kasih Bu Nur atas waktunya. Sama-sama Bu Dian.